Sampai wanita itu melihat hasil pemeriksaan dari rumah sakit, baru dia tersadar dengan ketakutan. Orang yang sebenarnya menderita kanker otak stadium akhir adalah dirinya sendiri. Padahal sebelumnya, dia selalu mengira pria itu sedang menyelamatkan orang tuanya. Ternyata sehari sebelumnya, pria itu menerima laporan hasil pemeriksaan wanita dari rumah sakit. Tertulis dengan jelas di atasnya, tumor di otaknya sudah menekan pembuluh darah, dan bisa mengancam nyawa kapan saja. Dia langsung menelepon untuk memastikan. Dokter yang juga temannya berkata dengan berat hati, jangan sekali-kali memberitahu wanita itu kebenarannya, karena dia tidak akan sanggup menerima kenyataan, bahkan bisa meninggal saat itu juga. Dokter juga mengingatkan pria itu, harus segera menyiapkan biaya operasi sebesar 300 juta rupiah. Pria itu panik bukan main, tapi saat membuka buku tabungan, dia malah mendapati uang 300 juta di rumah sudah raib. Setelah ditanya, wanita itu menjawab dengan dingin, uangnya sudah diberikan ke adiknya untuk bayar uang muka rumah. Hati pria itu terasa perih seketika, namun dia tetap lembut membujuk wanita itu agar menarik kembali uangnya. Siapa sangka wanita itu malah menolak mentah-mentah, bahkan balik menuduh pria itu pelit. Padahal itu adalah uang untuk menyelamatkan nyawa wanita itu sendiri. Melihat wanita itu tetap bersikeras, pria itu hanya bisa memberi isyarat bahwa uang itu menyangkut nyawa anggota keluarga. Tapi wanita itu malah berkata dengan sinis, itu penyakit keluargamu dan tidak ada hubungannya denganku. Mendengar itu pria itu benar-benar kecewa. Dia pun bersiap meminta uang itu langsung. Tapi wanita itu tiba-tiba seperti orang gila menghalangi. Katanya kalau pria itu berani minta uang, dia akan langsung minta cerai. Akhirnya mereka pun berpisah dengan marah. Wanita itu pulang ke rumah orang tuanya, sambil menangis mengadu bahwa pria itu selingkuh, dan bahkan sudah mulai main tangan. Orang tua dan adiknya langsung marah besar. Adiknya bahkan langsung mengambil botol minuman, mengajak seluruh keluarga pergi ke rumah pria itu dengan emosi. Pria itu masih mencoba menyambut mereka, tapi justru dimaki habis-habisan. Adiknya wanita langsung menarik kerah bajunya, dan menuntut penjelasan mengapa dia berani menyakiti wanita itu. Pria itu tak mau berdebat, dia hanya minta uangnya dikembalikan segera. Tapi adiknya wanita malah mengeluarkan kontrak pembelian rumah, dan dengan sombong berkata, selama pria itu menandatangani dokumen ini, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali uang 300 juta itu. Mendengar itu pria itu masih mencoba membujuk wanita itu, mengatakan bahwa uang itu sangat penting, tapi wanita itu tetap mengira uang itu untuk mengobati orang tua pria itu. Dia pun tetap tidak mau setuju, karena sudah sangat emosi. Pria itu akhirnya memberitahu kebenarannya. Dia bilang uang itu untuk operasi otak wanita itu. Mendengar itu wanita itu langsung terdiam. Dia tanpa sadar teringat belakangan ini sering pusing. Sepertinya cocok dengan yang dikatakan pria itu. Tapi adiknya langsung mencibir. Katanya wanita itu sejak kecil memang punya gula darah rendah. Cukup makan permen langsung sembuh. Dia pun menyuapkan permen ke mulut wanita itu. Dan benar saja wanita itu merasa lebih baik. Melihat itu semua orang langsung percaya bahwa pria itu berbohong dan hanya ingin uang. Adik dan iparnya bahkan menuduh pria itu punya niat jahat, menyarankan wanita itu segera cerai, dan mengusir pria itu tanpa sepeser pun harta. Wanita itu langsung setuju dengan saran mereka, lalu berbalik menyuruh adiknya mengambil tas dokumen pria itu. Karena beberapa hari ini, pria itu sangat menjaga isi tas tersebut. Dia curiga ada bukti pemindahan aset di dalamnya. Mendengar itu adiknya langsung merampas tas dari tangan pria itu. Wanita itu menerimanya sambil terus memaki pria itu munafik dan licik. Tapi saat dia membuka dan melihat isinya, matanya langsung membelalak.